punya hutan ya di kota gitu. Kayak ini satu-satunya kementerian ya Pak ya? Iya. Satu-satunya kementerian yang punya hutan kota Iya, kayak gitu makanya ya? banyak yang iri. Dan memang langka. Sebetulnya aturannya kan memang setiap kota itu harus punya ruang terbuka hijau, Pak. Ya, Sekitar aturannya. 20%. Bukan 30 Pak ya? Ya, 30%. 30%. Di dalamnya ada hutan kota gitu. Ya untuk apa? Di samping untuk iklim hijau sebetulnya untuk iklim global ya, untuk suatu daerah aliran sungai suatu itu hubungannya dengan penyeimbang lingkungan gitu ya. Termasuk mengendalikan banjir kalau Bali kalau sudah malah di sini ini malah nggak cuman aspek lingkungan, ini aspek ekonomisnya kental sekali nih kan. Ada Arborea Cafe-nya sehingga bisa mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa cukup kita tinggi ini. nih kan. Banyak sekali yang datang di sini. harus banyak bersyukur ya. Kita ini kan punya hutan, punya hujan yang cukup ya Pak Ari. Iya. Kalau kita bicara hujan itu ya di Indonesia itu kan katanya ada yang punya iklim A, ada yang B, ada C, ada yang E, ada yang F kata Pak Ari. Yang F itu kayak gurun. Daerah-daerah Bali Utara, Daerah NTT. Karangasem yang Ya. Kecamatan Datah itu ya. Ya. Nah dari aspek teknis kan kayak gitu ya Pak Ari ya. Saya mau tanya Pak Ari dari aspek yang non teknis lah ya. Pak Ari Apa kan, itu Pak, non teknis Pak? Pak Ari kan punya background yang lain dengan kita ini orang teknis. Kalau menurut Pak Ari gimana persepsi Pak Ari terhadap hujan? Iya. Seperti apa nih? Kalau saya waktu kecil itu ngeliat hujan kok seneng sekali Pak ya. Saya tuh nggak pernah tuh waktu hujan dulu dimarahin sama orang tua itu. Main Jadi hujan ya? iya malah Bawa. begitu hujan kita malah lari Pak, hujan-hujanan. Luar. Pulang sekolah hujan ya hujan-hujanan, berangkat sekolah hujan ya hujan-hujanan, bawa pakaian cadangan gitu di dalam tas. Jadi sangat gembira saat itu. Saya dulu juga punya talang besar. Ya? Oh iya, kita hujan-hujanan ya di bawah talang gitu ya. Di bawah talang. Artinya seneng kan waktu itu kan Ya, Pak? luar Seneng biasa. kan? Ya, waktu itu ya orang sekarang kan pada takut ya. Nah, Takut masuk angin. ayo Takut masuk petir, masuk rumah gitu kan? Kalau Pak Ari, menurut Pak Ari gimana tuh? Ya saya melihat hujan tuh Perkembangan orang zaman dulu sama sekarang itu berbeda nih. ya menyenangkan saya melihat hujan dari dulu tuh suka sekali. Walaupun hujan ya saya tetap berangkat sekolah gitu kan. Bahkan sambil nyanyi-nyanyi udano sing deres gitu kan. Ono kucing umba-umba itu lagu-lagunya Lagu-lagu. zaman saya waktu kecil waktu di Surabaya itu Pak. Gitu Jadi ya? sambil nyanyi lagu itu sambil hujan-hujanan. Artinya happy sekali. Malah disuruh deras hujannya. Hujannya suruh deras. Ya asik lah, menyenangkan dan juga ya terkadang romantis gitu kan. Makanya orang-orang kayak Sapardi Djoko Damono itu kan malah bikin puisi dengan puisi yang diilhami oleh hujan kan. Waduh, judulnya apa tuh? Hujan bulan Juni. Hujan bulan Dan Juni. sudah difilmkan. Keren emang itu. Bulan Juni kemarau ya. Hujan gitu kan. Hujan Ya, bulan wajar. Juni kan artinya hujan yang langka kan di bulan Hujan yang Juni. langka, ya. Biasanya kan September, Oktober, November, Desember gitu kan. Hujan itu juga menenangkan ya Pak Ari ya. Betul Pak. Jadi betul. kalau kita mau tidur susah tidur itu Betul. dengarkan hujan tidur. Gitu. Rintik-rintik itu Pak, Ah. kritik itu menenangkan gitu kan, kayak menimbulkan ritmis puitis gitu, gerimis itu Pak. Asik. Mas sampai ada buku kan Pak, buku novel yang judulnya Hujan. Oh gitu. Siapa yang nulis itu ya? Terelie. Cerita apa itu? Ceritanya. Ya cerita tentang hujan dengan berbagai perspektifnya. Jadi emang sumber inspirasi juga ternyata hujan itu. Ya. Hujan. Kalau menurut agama juga ya Pak Ari. Nah, apalagi Hujan. kalau menurut Bukan agama kan, kalau menurut agama itu ya sesuatu yang positif sebenarnya hujan itu kan. Wa anzala minas sama, ya kan. Nah. Allah menurunkan hujan dari Hujan. langit. Minat tamaroti rizqol lakum. Kemudian menumbuhkan pohon-pohonan, menghasilkan buah-buahan rizqol lakum sebagai rezeki bagimu, tuh kan. Rezeki. Jadi memang betul ya, emang air itu untuk kehidupan gitu kan. Betul, air untuk Tidak kehidupan. ada air tidak ada kehidupan gitu kan. Memberikan Termasuk hujan. kehidupan ba'da mautiha itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu. Oh. Memberikan kehidupan setelah matinya, setelah gersang ya kan. Kadang, Kemudian diberikan kehidupan. Diberikan kehidupan. ya meskipun sumber air ada itu karena hujan kan. Karena air hujan juga. Oh, nggak ada hujan ya, Karena nggak ada air sumber hujan air. juga. Makanya orang-orang dulu itu kan hujan tuh nggak boleh dicela karena hujan itu rahmat. Gitu kan. Itu kan nilai Pak sebenarnya Pak, nilai. Walaupun
terkadang hujan juga bisa menimbulkan malapetaka Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan hujannya, tetapi karena memang ya ada sebagian karena perubahan lingkungan dan segala macam. Makanya kalau dalam agama Islam itu ada Pak doa-doa agar kita diberikan Allahumma shayyiban nafi'an, diberikan hujan yang bermanfaat. Itu ada doanya seperti itu. Terus ya Allah berikanlah hujan yang tidak merusak, ya kan? Terus turunkanlah hujan itu di bukit-bukit, di puncak-puncak gunung, ya kan? Jangan sampai menimbulkan malapetaka. Jadi kita dibekali dengan doa seperti itu, Pak. Kalau dalam agama Islam itu kan. Jadi ada doa ketika turun hujan, ada doa ketika turun hujan disertai petir, itu ada doanya. Ada hujan disertai angin kencang, itu ada doanya. Komplit Pak. Komplit ya. Ada hujan disertai mara bahaya, itu juga ada doanya. Doa minta hujan berhenti juga ada. Ada ya. Jadi di Islam tuh Tidak perlu pawang ya. Nah kalau di keyakinan saya sih ya ada doa lah, kalau Ada doa, umat ya. Islam itu ada doa untuk menghentikan hujan itu ada doa. Pak Ari punya pengalaman apa dengan hujan di zaman dulu? Yang masih saya ingat sampai sekarang ya itu kalau udah musim penghujan begini saya pasti bawa baju double Pak. Oh gitu. Bawa baju double, seragamnya dimasukin di tas kalau hujan, baru pakai baju cadangan karena baju itu untuk dipakai 1 minggu Pak. Jadi itu besok harus dipakai lagi, makanya dimasukkan tas plastik, masukin tas, baru pakai baju cadangan. Udah hujan-hujan. Kalau nggak ada baju ya telanjang dada gitu aja udah. Itu dari SD sampai SMP tuh saya masih ingat, masih suka hujan-hujanan. Pak Ari itu kan pendaki gunung ya. Jadi kalau lagi naik gunung terus hujan deras tuh gimana itu? Ya teman-teman juga sempat nyaranin kalau mendaki gunung itu mending kemarau aja. Kalau musim hujan itu ribet, rempong. Tapi bagi saya tidak Pak. Justru mendaki saat hujan itu ada kenikmatan sendiri gitu loh Pak. Ada suara-suara tetesan air hujan itu bagi saya itu kayak musikalisasi alam aja gitu, nikmat. Memang ya persiapannya ekstra, bawa kaos kaki double, bawa celana dalam double, bawa baju double, ekstra memang Pak. Bahkan malah daerah-daerah tertentu yang jadi aliran air itu memang licin. Tapi ya kadang-kadang kayak nostalgia masa kecil itu muncul lagi gitu Pak. Jatuh-jatuhan malah sengaja jatuh-jatuhan waktu turunan gitu kan. Atau kadang-kadang dijadikan perosotan. Jadi asik Pak mendaki saat hujan itu. Asik ya. Tapi memang harus. Tapi nggak takut petir. Biasanya kan takut petir gitu kalau hujan itu. Ya kalau pas di tengah savana gitu ya, mending tidak lebih baik meneruskan kali ya, mending kita ngecamp aja Gitu gitu, ya. nggak meneruskan perjalanan. Ya lihat situasi juga Pak. Lihat situasi. Ya. Asik Pak hujan pas mendaki itu, asik. Nggak terlalu lelah juga. Tapi resikonya juga ada. Hipotermia itu juga rentan Pak terjadi Iya, saat iya. musim hujan. Rentan. Itu pernah saya terjadi di Gunung Slamet saat saya mendaki sama anak saya itu. Begitu sampai pos terakhir, tiba-tiba anak saya udah gitu, udah tanda-tanda hipotermia gitu. Langsung saya masukin ke dalam tenda, terus saya pakein thermal gitu Pak, emergency blanket itu Pak. Jadi lumayan saya peluk, itu kemudian perlahan mulai normal. Kenapa? Karena dari pos 1 sampai pos terakhir di Gunung Slamet itu hujan terus Pak. Hujan terus, dan ketika ngambil baju di dalam carrier, ternyata lembab Pak, bajunya itu basah. Karena sudah berjam-jam hujan, baju di dalam tas pun lembab, nggak bisa dipakai. Nah itu anak saya juga gemeteran itu tanda-tanda hipotermia itu. Ya alhamdulillah saya bawa itu juga, bawa emergency blanket tadi itu saya sarungkan terus saya peluk. Itu memang resikonya kalau hujan-hujan saat mendaki. Tapi secara umum asik Pak. Asik ya? Asik aja gitu. Kayak apa ya? Kayak ya bumi itu kan ibaratnya merindukan kedatangan kekasih yang sudah berbulan-bulan nggak turun hujan, kemudian turun hujan itu kayak terobati gitu rasa kerinduannya. Ya. Memang menurut ya kalau secara siklus hidrologi itu jumlah air yang ada di bumi itu kan tidak berkurang, tidak bertambah. Tetap. Termasuk energi kan Pak, ya bertambah dan juga nggak berkurang kan. Teorinya itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, mengatur, gitu, yang termasuk hujan gitu kan. Ya. Makanya ada disebut dengan hutan hujan itu ada Pak. Ya ada hutan hujan ya, karena
hutan di Hutan puncak hujan gunung. tropis. Nah, itu dia menangkap awan kan. Jadi dia menangkap awan. Jadi menghentikan awan terus turun hujan gitu kan. Jadi ada hujan. Nah, ada lagi tanaman ki hujan. Tanaman apa? Ki hujan. Ki hujan. Kali orang terbesi sebetulnya. Oh, Jadi terbesi itu ada kinya itu ya. ya, terbesi itu di orang Jawa Barat bilangnya ki hujan. Ki hujan. Karena kalau kita berada di bawahnya itu seperti hujan. Meskipun sudah tidak hujan. Tapi mungkin sisa-sisa air Sisa ya. ya, sisa hujan itu ya. Kena angin itu semuanya turun Ya. gitu ya. Terbesi itu. Terbesi, Ki hujan. ki hujan. Ada juga namanya ki acret. Ki acret itu tanaman spatodea namanya. Jadi yang bunganya merah-merah bagus itu, kayak bunga tulip itu sebenarnya. Dan dia rajin berbunga. Mengapa namanya ki acret itu karena dia itu bunganya tuh kadang-kadang mengeluarkan air, cret gitu. Jadi kalau kita di bawahnya kayak diciprati air gitu. Diambil dari bunyi, Ya, bunyi hujan tadi itu. Ini ki acret spatodea itu. Sekarang banyak ditanam di pinggir jalan tol. Karena bunganya lama ini. Bunganya oranye, tumbuh banyak gitu. Terus dia lama. Bisa hampir setengah tahun dia berbunga itu. Berbunga terus. Tapi kalau orang kehutanan dia bilang itu invasif gitu. Kalau ditanam di hutan Nyerang. kemana-mana. Karena tadi rajin berbunga, bunganya ke bawah angin kemana-mana dia. Ki acret. Ki acret. Jadi nama-nama, Karena invasif dia nggak toleran berarti ya. jadi kearifan masyarakat ya mungkin memberikan nama pohon itu Iya. kaitannya dengan Hujan. air, Iya, hujan. air. Ki acret, ki hujan. Apalagi ya, banyak juga sih tanaman-tanaman. Jadi banyak bersyukur Pak ya, kita dianugerahi 2 musim ya, Ya. kemarau dan musim hujan yang komposisinya imbang. Luar biasa Pak. Nggak kebayang kalau di tempat lain kan 4 musim gitu ya yang lebih Iya. berat lagi. Iya. Dan dengan 2 musim itu kita bisa mengatur sebenarnya kan. Sebenarnya kalau 1 tahun tuh kita bisa menanam tanaman-tanaman yang panen ketika musim kemarau. Ya. Ya mungkin panen di musim penghujan gitu kan. Karena di daerah tropis kan musim hujan dan kemarau-nya nyata ya. Ya meskipun ada anomali ya. Kadang-kadang apa itu musim hujan yang kering. Kayak apa? Ya kayak Istilahnya apa tuh? ada kemarau basah. Anomali ya. Ada musim kering yang basah. Ya, kemarau basah kemarin itu kan. Ya, musim ini ada anomali kayak gitu. Tapi secara umum nyata ya kemarau dan penghujan. Ya, berarti kita butuh adaptasi ya terhadap hujan ya, Ya. supaya tidak tadi itu menimbulkan dampak yang tidak positif ya. Harus beradaptasi dan juga melakukan mitigasi ya. Ya. Apa aja yang harus dilakukan. Jangan mudah menyalahkan hujan. Jangan menyalahkan hujan karena Allah itu kan sudah tahu kadarnya masing-masing kan Kadarnya ya. masing-masing. Sudah mengatur di sana Sudah harus hujan. mengatur ya. Malah ada petugasnya khusus, khusus. malaikat Jibril ya, yang mengatur hujan di sini. Sudah diatur sedemikian rupa. Luar biasa ya. Jadi manusia tinggal ya beradaptasi aja, mitigasi. Beradaptasi.